Shalom, selamat pagi. Mari sebelum memulai ibadah kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari yang baru yang Kau jadikan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus hadir tengah-tengah kami, menjamah melawat setiap kami. Kami mau buka hati kami untuk menyembah-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersyukur atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersyukur atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji
Hallelujah.
Yesus
Engkaulah hidupku.
Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini Engkau sudah sertai kami sepanjang malam. Kami mengalami kesehatan yang baik pada pagi ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan dengarkan nasihat firman Tuhan. Mampukan kami untuk mengerti apa yang Tuhan firmankan dan mampukan kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai ayat 21. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah ya, karena pembacanya panjang. Tapi saya mau ceritakan singkat tentang apa yang tertulis di sana. Ini adalah kisah bagaimana setelah Nabi Elia berhadapan dengan nabi para Baal, Saudara, dan akhirnya Nabi Elia membunuh para Baal, nabi-nabi tersebut. Lalu Ratu Isabel yang juga adalah istri daripada Raja Ahab
itu begitu mendengar bahwa Elia membunuh nabi para Baal, akhirnya berusaha untuk membunuh Elia. Elia begitu mendengar Ratu Isabel hendak membunuh dia lari, saudara. Dia ketakutan di sana, lalu di bawah pohon arar dia mengeluh dan kepingin mati. Tapi Tuhan mengasihi Elia, diberikan makan, diberikan minum, diberikan kekuatan. Lalu juga diberikan lagi kembali kepercayaan untuk melakukan tugasnya sebagai seorang nabi, untuk mengurapi Raja Aram yaitu Hazael, mengurapi Raja Israel yaitu Yehu, dan juga mengurapi Nabi Elisa. Itu sepintas garis besar pembacaan yang dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ini, saudara. Nah, apa pelajaran yang kita dapatkan dari kisah ini? Saya percaya pasti kisah ini punya ada pesan Tuhan bagi kita untuk kita bawa pulang. Saya temukan Bapak Ibu ada 3 pelajaran yang bisa kita dapatkan dari kisah ini. Yang pertama, hati yang menjauh dari Tuhan akan berbuahkan kebodohan dan kejahatan. Hati yang menjauh dari Tuhan akan berbuahkan kebodohan dan kejahatan. Coba perhatikan dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 1. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Perhatikan ya, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia, perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Saudara, kalau saudara baca dalam 1 Raja 18 ayat 18, di sana dikatakan bahwa Ahab ini adalah raja yang semula mengasihi Tuhan, yang semula menyembah Tuhan, tapi akhirnya berbalik Allah menyembah Baal. Dan itu menyakiti hati Tuhan. Akibat dia menyembah Baal, akhirnya dia jadi orang bodoh, saudara, dan bebal. Kebodohannya itu tampak, ada 2 hal. Yang pertama, tidak mengaku karya dan kuasa Tuhan. Tidak mengakui karya dan kuasa Tuhan. Kalau saudara perhatikan tadi pada ayat 1, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia. Jadi dia ceritakan bagaimana Elia membunuh nabi para Baal, ya. Lalu bagaimana Elia itu berdoa menurunkan api dari langit. Kalau saudara pikir-pikir, ya itu kan bukan Elia, itu adalah kuasa Tuhan yang bekerja lewat Elia. Tapi si Ahab ini tidak menganggap itu sebagai karya Tuhan. Ini adalah ulahnya Elia. Ini bodoh, saudara. Orang yang bodoh, orang yang sudah menjauh dari Tuhan, pasti akan bodoh dan tidak bisa melihat kuasa dan karya Tuhan. Dia selalu melihat ini pasti gara-gara. Sama seperti kini saudara ya, ada orang yang sudah mengalami keterpurukan akibat dosanya, lalu ditegur oleh firman Tuhan, tapi dia berkata apa? Ini cuma kebetulan. Padahal itu sudah jelas teguran Tuhan lewat kejadian yang membuat dia terpuruk seperti itu. Ada banyak orang yang mungkin bikin dosa, lalu mengalami sakit. Dan itu merupakan teguran Tuhan, tapi dia berkata apa? Ini kebetulan. Itu adalah orang yang bebal dan bodoh, saudara. Sama seperti Ahab ini. Sudah jelas itu kuasa Tuhan bekerja menegur dia. Tapi dia berkata apa? Ini ulah Elia. Itu adalah kebodohan Ahab yang pertama. Kebodohan Ahab yang kedua adalah kekalahan para nabi Baal tidak membuatnya dia sadar. Dia sudah lihat bahwa nabi-nabinya, para Baal itu kalah, tidak bisa berbuat apa-apa. Nabi-nabinya itu tidak bisa menghadapi kuasa Allah yang dahsyat yang menyertai Elia. Tapi itu tidak membuat Ahab sadar. Seharusnya Ahab itu sadar bahwa Allah yang dia sembah, Baal yang disembah itu adalah Tuhan yang lemah. Tapi itu tidak membuat dia sadar, malah berniat hendak membunuh Elia. Itu kan bodoh, saudara. Seharusnya itu kalau Ahab itu bijak, dia melihat, oh ternyata Tuhan yang dulu kusembah itu luar biasa. Sekarang yang kusembah para Baal lemah. Aku harus kembali kepada Tuhan yang dulu. Harusnya kan begitu. Ini enggak. Dia malah marah dan berusaha untuk membunuh Nabi Elia. Itu bodoh, saudara. Jadi dia tidak menyadari bahwa Allah yang dia sembah selama ini itu adalah Allah yang lemah. Sudah terbukti tidak bisa berbuat apa-apa itu para nabinya. Tapi itu tidak membuat dia sadar. Itu makanya saudara firman Tuhan berkata dalam Mazmur 92, coba kita buka sebentar. Mazmur 92 ayat 6 sampai ayat 7. Mazmur 92 ayat 6 sampai 7. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu.
Orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti hal-hal itu. Orang bodoh dan orang bebal tidak akan paham akan kuasa Tuhan dan karya Tuhan yang luar biasa. Sekalipun itu terjadi di depan matanya, dia tidak mengakui itu adalah karya Tuhan. Itulah yang terjadi dalam kehidupannya Ahab. Akibat dia menjauh dari Tuhan, akhirnya berbuahkan kebodohan dan kejahatan. Tapi sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita mengasihi Tuhan, menyembah Allah dengan benar, kita sungguh-sungguh intim dengan Tuhan, maka yang muncul adalah hikmat pengetahuan dari Tuhan. Mari buka Amsal 9. Amsal 9 ayat yang ke-10. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Orang yang dekat dengan Tuhan, yang menyembah Allah benar, yang menyembah Allah yang sungguh-sungguh Allah, dia akan dapatkan hikmat. Tidak bodoh seperti Ahab itu, saudara. Ditambah lagi dikatakan apa? Akan dapatkan pengertian. Jadi ini pelajaran pertama yang kita dapatkan dalam 1 Raja-Raja 19 ini, bahwa hati yang menjauh dari Tuhan akan berbuahkan kebodohan dan kejahatan. Ahab begitu menyembah Baal, dia justru semakin bodoh dan akhirnya selalu muncul akan hal-hal yang ingin membunuh Nabi Elia. Itu adalah kejahatan. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua, ketakutan dan kecewa akan mengaburkan kesadaran akan kuasa Tuhan. Sekali lagi, ketakutan dan kecewa mengaburkan kesadaran akan kuasa Tuhan. Saudara percaya apa tidak? Kalau saudara sering kecewa dan dikuasai ketakutan, maka kuasa Allah yang selama ini engkau rasakan, pasti kau akan tidak pernah hitung lagi. Engkau tidak akan pernah menghiraukan itu dan mungkin engkau tidak akan mengingat-ingat itu lagi. Padahal engkau sudah banyak mengalami kuasa Tuhan. Tapi ketakutanmu itu membuat akhirnya engkau tidak sadar semua itu seolah-olah tidak pernah ada. Padahal engkau sering mengalami kuasa Tuhan. Itulah yang terjadi dengan Elia. Mari buka di dalam 1 Raja-Raja 19 tadi, ayat 3 sampai 4. 1 Raja-Raja 19, ayat 3 sampai 4. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Lompat ayat 10. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang-orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku sendirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Elia adalah seorang yang sungguh-sungguh luar biasa. Dia adalah nabi yang banyak mengalami kuasa Tuhan. Tapi begitu mendengar Ratu Isabel hendak membunuh dia, dia kabur, dia lari saudara, dia ketakutan. Kenapa bisa demikian? Ada apa yang terjadi dengan Elia? Kenapa seorang hamba Tuhan, nabi yang luar biasa kok bisa lari dari kenyataan dia menghadapi Ratu Isabel itu? Saya temukan saudara ada dua alasan atau dua sebab yang terjadi dalam diri Elia. Yang pertama adalah ketakutan, yang kedua adalah kecewa. Ketakutan kenapa? Karena dia mengaku bahwa semua nabi sudah terbunuh, tinggal aku sendiri. Dan itu pun mau dicabut juga oleh Ratu Isabel. Itu yang membuat dia takut saudara. Semua nabi sudah nggak ada, tinggal dia. Itu menurut dia saudara. Terus yang kedua adalah dia kecewa. Kenapa dia kecewa? Karena sekalipun dia lakukan mujizat, dia melihat Ahab dan Isabel pun tidak tobat. Jadi dia menganggap aku adalah nabi gagal. Kuasa Tuhan sudah dinyatakan tapi ternyata kok mereka nggak tobat juga. Ya, makanya dia katakan aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Dia ingin segera dicabut mati saudara. Saudara, tugas kita sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan adalah untuk menyampaikan pesan Tuhan dan kuasa Tuhan. Masalah orang itu berubah atau tidak, sebenarnya itu bukanlah area kita, bukanlah urusan kita, itu urusan Tuhan. Jadi jangan sampai saudara kita pada waktu melayani Tuhan dan ternyata orang yang kita layani tidak ada perubahan, jangan kecewa. Yang penting adalah kita harus maksimal melakukan bagian kita harus tekun melakukan bagian kita harus setia melakukan bagian kita. Urusan yang lain adalah bagiannya Tuhan.
Jangan sampai nanti gara-gara pelayanan kita yang sudah maksimal itu ternyata tidak menghasilkan seperti yang kita harapkan, lalu kita kecewa, kita mundur, kita lari dari pelayanan, itu salah. Elia sudah banyak mengalami kuasa Tuhan, tapi begitu dia munculkan ketakutan dan kecewanya, semua kuasa Tuhan yang ia alami seolah-olah itu tidak ada. Padahal dia sering mengalami kuasa Tuhan. Ini gambaran juga banyak anak-anak Tuhan yang banyak mengalami mujizat Tuhan, tapi tatkala ketakutan menguasai dia, semua pengalaman dengan Tuhan seolah-olah dia nggak pernah ingat. Dia lupa itu semua. Saudara, saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, saudara bisa jawab nanti dengan kata amin. Ya, kalau saudara menyetujui pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama, apakah Anda percaya Tuhan Maha Kuasa? Pertanyaan yang kedua, apakah Anda percaya Tuhan mengenal Anda? Pertanyaan ketiga, apakah Anda percaya Tuhan sanggup memelihara dan menolong Anda? Nah, kalau semua pertanyaan itu saudara jawab amin, lalu kenapa Anda masih takut dan khawatir? Kalau Anda percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah Maha Kuasa, kalau kita percaya bahwa Allah yang Maha Kuasa itu mengenal kita, sekalipun di dunia ini ada sekian miliar manusia, tapi Tuhan mengenal kita. Dan bukan cuma itu saja, Tuhan sanggup menolong dan memelihara hidup kita. Kalau kita percaya itu, lalu kenapa kita takut? Kenapa kita khawatir? Nah, inilah yang dialami oleh Elia. Dia sudah sering mengalami kuasa Tuhan, tapi begitu ketakutan menguasai dia, seolah-olah dia itu sendirian, padahal Tuhan beserta dengan dia. Satu lagi saudara, supaya saudara mengerti bahwa ketakutan dan kecewa itu harus betul-betul disingkirkan. Coba Bapak Ibu cek dari hidup saudara dulu, waktu masih kecil sampai sekarang. Ya, dari umur 0 sampai sekarang usia saudara, coba lihat. Sudah berapa ribu masalah yang Tuhan bela saudara sampai hari ini. Sudah berapa ribu. Kalau kemarin ada banyak persoalan yang Tuhan sudah bela bagi saudara, kenapa saudara masih khawatir dan takut untuk masalah yang hari ini? Itu tidak ada apa-apanya saudara. Karena kemarin ribuan masalah Tuhan sudah bela saudara. Harusnya saudara tidak perlu lagi takut menghadapi masalah hari ini. Kalau saudara takut dan membiarkan ketakutan itu menguasai engkau, maka semua karya Tuhan yang kemarin kau rasakan, saudara akan lupa. Dan akhirnya kita hanya mengisi hari-hari kita dengan menggerutulah, sambatlah, nyalakan ini, nyalakan itu. Sama seperti Elia tadi. Begitu ketakutan menguasai dia, kekecewaan menguasai dia, dia hanya mengeluh. Padahal sehari-harinya sebelumnya dia banyak mengalami kuasa Tuhan. Makanya saudara, ini pelajaran yang ketiga, yang kedua kita dapatkan bahwa ketakutan dan kecewa akan mengaburkan kesadaran akan kuasa Tuhan. Ketakutan dan kecewa mengaburkan kesadaran akan kuasa Tuhan. Oleh karena itu, jangan sampai ketakutan dan kecewa menguasai kita. Karena nanti kalau itu kita alami, kita akan menjadi orang yang sulit bersyukur. Karena Tuhan sebenarnya sudah banyak menyertai kita selama ini. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, yang terakhir, mari buka di dalam 1 Raja-Raja 19. Ada ayat yang keempat sampai ayat 8. Kesaksian dikit saudara ya. Saya pernah nangani ada satu keluarga. Ini sebelum pandemi. Saya melihat keluarga ini, suami istri ini banyak mengalami kuasa Tuhan. Bahkan pernah waktu mereka cerita itu ada beberapa pengalaman yang bagi saya itu luar biasa dan saya belum pernah mengalami itu saudara. Itu luar biasa spektakuler lah. Mulai dari masalah sakit, masalah ekonomi. Tapi yang saya melihat saudara ya, sekalipun mereka mengalami banyak mujizat, tapi selalu mengalami kekurangan. Itulah. Nah ternyata, kenapa mereka kekurangan? Karena mereka tiap hari itu kalau menghadapi masalah itu mesti sambat. Ya. Sambat, mengeluh, dan banyak mengeluh. Sampai saya bilang gini, Pak, Bu, cobalah belajar dari apa yang kemarin-kemarin Bapak Ibu pernah alami. Ya. Berapa banyak pertolongan Tuhan yang Bapak Ibu pernah rasakan. Itu luar biasa, saya pun belum pernah mengalami seperti itu. Tapi kenapa kok hari ini Bapak Ibu menghadapi masalah, kok seolah-olah kemarin itu seolah-olah tidak ada. Seolah-olah kemarin itu Tuhan tidak pernah lakukan mujizat. Seharusnya Bapak Ibu, saya katakan demikian, seharusnya Bapak Ibu mengingat kemarin yang Tuhan pernah lakukan itu dan itu menjadi kekuatan untuk menghadapi persoalan hari ini, bukan sambat. Nah ini saudara ya, karena mereka saking takutnya terhadap masalah yang mereka hadapi saat itu,
Sehingga akhirnya semua kuasa Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang mereka pernah alami, itu mereka lupakan. Itu bahayanya ketakutan saudara. Itulah bahayanya kecewa. Makanya saudara, mari jangan sampai seperti yang keluarga saya ceritakan tadi saudara, dan jangan juga seperti Elia yang sudah banyak mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat, tapi karena ketakutan kecewa menguasai dia, akhirnya itu semua kabur. Ya, dia lupa itu semua. Padahal Tuhan senantiasa menyertai dia, Tuhan juga senantiasa menyertai kita. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga yang terakhir, mari buka 1 Raja-Raja 19 ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian dia ingin mati. Katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Oleh karena kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Setelah Elia dikuasai ketakutan, lalu dia kabur, dia melarikan diri, lalu di bawah pohon arar dia berteduh dan dia berkata dia ingin mati, lalu tidur. Lalu Tuhan menyuruh malaikatnya mengirimkan makanan dan minuman, lalu nyuruh dia bangun untuk segera makan. Kemudian Elia makan, lalu dengan makanan itu, dengan kekuatan makanan itu dia bisa teruskan perjalanan 40 hari 40 malam ke gunungnya Allah. Pelajaran yang ketiga, Tuhan akan selalu menopang hambanya yang setia sekalipun dia jatuh. Tuhan akan selalu menopang hambanya yang setia pada saat dia jatuh. Saya bersyukur lihat ayat ini saudara ya. Pada waktu si Elia itu sempat mengeluh, sempat dia sambat ingin mati, Tuhan datang tidak tegur keras dia, Tuhan datang tidak marahi dia, Tuhan datang tidak hukum dia, tidak. Tuhan ngerti Elia ini adalah hamba yang setia. Hanya saja dia kecapean, dia kelelahan, dia punya kelemahan. Tuhan pengerti. Akhirnya Tuhan kasih dia makan, kasih dia minum. Dengan kekuatan itu akhirnya dia bisa melakukan tugas kenabiannya. Dia kembali ke gunung Allah dan juga melakukan tugasnya untuk mengurapi Raja Aram, mengurapi Raja Israel dan mengurapi Nabi Elisa. Saudara, Tuhan itu adalah Allah yang mengasihi setiap hamba-hambanya yang setia. Apa yang Elia alami sebenarnya itu bukan cuma sekedar Elia alami saja, tapi banyak hamba-hamba Tuhan di Alkitab juga Tuhan perlakukan sama. Mereka yang melayani Tuhan dengan setia, Tuhan perhatikan, tidak dibiarkan sampai tergeletak saudara. Contoh kayak Petrus, waktu tenggelam di danau, Tuhan langsung angkat. Segera dikatakan di sana, segera Tuhan mengulurkan tangannya. Lalu saudara, 2 murid yang sempat kecewa perjalanan ke Emmaus, mereka bingung kenapa kok Tuhan bisa mati. Tuhan mengerti, mereka lagi down imannya. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada mereka, menguatkan mereka, lalu mereka tersadarkan bahwa ternyata itu adalah Yesus. Nanti bisa baca dalam Lukas pasal 24. Itu 2 orang murid yang berjalan ke Emmaus. Lalu Thomas yang sempat hilang kepercayaannya begitu melihat gurunya mati. Tuhan datangi lalu berkata, tusukkan jarimu di tanganku. Allah yang kita sembah selalu menopang kita tatkala kita lemah. Asalkan saudara kita setia melayani Tuhan. Firman Tuhan juga kalau saudara baca dalam Yohanes pasal 15 ya kan. Di sana dikatakan tentang pokok anggur. Perhatikanlah saudara. Ranting yang berbuah akan dirawat. Tapi ranting yang tidak berbuah dipotong. Saya dapat rema bagus di sana. Kalau kita dalam hidup menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan, maka Tuhan akan jaga kita dengan luar biasa. Makanya sering saya sampaikan kepada jemaat, kalau kita sudah yakin dan kita merasa sudah ditebus Tuhan dengan darah yang mahal, janganlah jadi pengangguran rohani. Jadilah orang-orang yang berbuah bagi kerajaan sorga. Layani Tuhan sesuai dengan talenta saudara. Maka nanti lihat, kuasa pemeliharaan Tuhan akan saudara dinyatakan oleh saudara. Begitu kita berbuah, kita akan mengalami pemeliharaan kuasa Tuhan. Sama seperti Elia. Elia sudah banyak berbuah bagi Tuhan. Begitu dia lemah, Tuhan menguatkan, bahkan memberikan dia makan dan minum dan kekuatan kepadanya.
Jadi ini pelajaran yang ketiga, bahwa Tuhan akan selalu menopang hambanya yang setia di saat jatuh. Ayat terakhir, mari buka Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 23 sampai ayat 24. Dikatakan di sana, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Tuhan tidak biarkan Elia sampai akhirnya putus harapan dan akhirnya menghabisi dirinya, tidak. Dia topang kembali, dia kuatkan kembali, karena Tuhan melihat Elia adalah hamba yang setia. Tuhan akan selalu menopang hamba yang setia saat ia jatuh. Jadi saudara, ada 3 pelajaran yang kita dapatkan dari pembacaan 1 Raja 19 ini. Yang pertama adalah hati yang menjauh dari Tuhan akan berbuahkan kebodohan dan kejahatan. Yang kedua, ketakutan dan kecewa mengaburkan kesadaran akan kuasa Tuhan. Lalu pelajaran yang ketiga, Tuhan akan selalu menopang hamba yang setia di saat jatuh. Jadi saudara, mulai hari ini dekatlah dengan Tuhan, intimlah dengan Tuhan, dan kenalilah kuasa Tuhan. Dan ingatlah berkat-berkat Tuhan yang selama ini saudara rasakan. Maka itu akan membuat saudara selalu bersyukur dan jauh dari kata mengeluh. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang singkat dan sederhana pada pagi hari ini. Terima kasih untuk rema firman Tuhan lewat kisah hamba-Mu Elia ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan jikalau selama ini kami sudah banyak mengalami kuasa Tuhan, tapi kami masih mengeluh karena kami masih sering membiarkan diri kami dikuasai oleh ketakutan dan kecewa. Tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia. Engkau tidak membiarkan kami tenggelam di dalam ketakutan kami. Sekalipun mungkin kami banyak mengeluh, tapi Engkau menopang kami, mengangkat kami, memberi kami kekuatan untuk kami bangkit dan kembali untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah boleh kami bawa pulang. Dan kami belajar untuk menghitung berkat-berkat Tuhan, mengingat berkat-berkat Tuhan, dan itu menjadi kekuatan bagi kami. Kalau kemarin Tuhan sudah tolong, maka besok pun Tuhan pasti akan tolong kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu. Karena hamba terbatas untuk menyampaikan, kuat kuasa-Mu Tuhan yang akan menyempurnakan penyampaian firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, sempurnakan pujian, sempurnakan penyembahan. Kuasa urapan hadirat-Mu yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini Tuhan, sempurnakan semua doa-doa yang sudah kami naikkan dan meteraikan firman yang sudah kami dengar. Sehingga seluruh ibadah kami pada pagi hari ini boleh naik ke tahta-Mu yang kudus, menjadi persembahan yang harum, menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan kembali melakukan tugas aktivitas pekerjaan pelayanan kami Tuhan, kami butuh berkat-Mu. Oleh karena itu kami membuka kedua tangan kami mengangkat hati dan wajah kami ke tahta-Mu dan kami percaya berkat yang kami terima pada hari adalah berkat dari Allah, Abraham, Ishak dan Yakub yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui kuat kuasa persekutuan dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Itu yang selalu membimbing, mengarahkan, menuntun, mengubahkan, menyempurnakan iman, pengharapan dan kasih kami kepadamu ya Allah. Dan kekuatan-Mu yang dahsyat itu memberkati kami. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.